Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rio GE Pasaribu, tentunya di channel YouTube saya Law Office, yang dimana teman-teman di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT. Mungkin kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat sering kita dengar di masyarakat ataupun di media, di berita, di televisi. Dan pertanyaannya, sebelum kita menjawab apa hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, apa yang mendorong seseorang itu atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu melakukan kekerasan terhadap istrinya ataupun istrinya terhadap suaminya? Tentu ada hal-hal yang mendorong orang tersebut melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut saya, kekerasan KDRT itu terjadi ada 4 penyebabnya. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Kurang sering berkomunikasi. Padahal mereka satu rumah, tapi jarang untuk berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik terhadap suami dan istri. Yang kedua, masalah ekonomi. Suami mungkin tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kewajibannya sebagai seorang suami tidak memenuhi menurut si istri. Atau sebaliknya. Yang ketiga, ketidakmampuan seseorang tersebut menahan emosinya sehingga tidak ada jalan lain atau pilihan lain menurut dia, sehingga dia melakukan suatu kekerasan dalam rumah tangganya. Yang keempat, tidak mampu mencari solusi terhadap satu masalah yang mereka hadapi sehingga terjadinya cekcok, salah paham, dan akhirnya terjadilah kekerasan. Atau mungkin banyak faktor lain, seperti mungkin ada perselingkuhan, ada ketidakjujuran di dalam rumah tangga tersebut. Jadi itu ya teman-teman, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kembali ke pertanyaan awal, apakah pelaku bisa dipidana? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentunya undang-undang KDRT, menurut pasal 44 disebutkan di sini ada 3 hukumannya, tergantung beratnya luka yang dialami korban. Yang pertama, dalam pasal ayat 1 disebutkan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Itu ya teman-teman. Dalam ayat 2, apabila kekerasan tersebut menyebabkan luka yang berat terhadap korban, maka dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Di ayat 3 disebutkan, apabila terhadap kekerasan tersebut matinya korban atau korban meninggal dunia, maka pelaku KDRT diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 45 juta. Mengenai hal-hal tersebut, hukuman tersebut bagi pelaku, ada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus kita pahami. Ada 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kekerasan fisik atau terjadi baku hantam, pukulan, menuduh istrinya, menghajar istrinya. Yang kedua, kekerasan psikis, mental istri kena atau dibully atau diejek atau dituduh-tuduh. Yang keempat, kekerasan seksual dalam artian pemaksaan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual.
Yang keempat, pelantaran rumah tangga atau tidak mempedulikan rumah tangganya. Itu ya teman, 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga apa yang saya paparkan dalam kesempatan ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa juga untuk mendukung channel saya ini, Law Office, dan share video ini ke seluruh teman-teman supaya banyak lagi yang bisa mendapatkan ilmu mengenai hukum. Tentunya jangan lupa di like, komen, subscribe YouTube channel saya. Semoga kita semua sehat-sehat dan tetap semangat.